Bapak melihat apakah kekhawatiran masyarakat tentang adanya kenaikan harga obat ini cukup relevan saat ini? Kenaikan harga obat di masyarakat. Nah ini sebenarnya lebih juga, ini ada kaitannya juga dengan tadi kita lihat ya, nilai exchange rate-nya juga cukup volatile ya di 2024. Ini yang salah satu juga dari ya khususnya mengantisipasi. Kita melihat bahwa kenaikan volatilitas nilai tukar mata uang asing ini juga khususnya dolar itu juga mempengaruhi. Kalau kita bicara relevansinya dengan industri farmasi, kita juga mesti antisipasi itu. Karena otomatis beberapa produk-produk yang masih kita impor, bahan baku dan sebagainya juga akan terpengaruh. Tapi di balik itu juga kita melihat ada opportunity juga dengan meningkatnya katakanlah biaya nilai tukar mata uang asing ini juga akan membuka juga opportunity bagi industri farmasi untuk melihat solusi lainnya, misalnya local production raw material, bahan baku lokal gitu ya. Tapi di situ juga kita lakukan beberapa step, apakah yang bisa kita lakukan dalam artian untuk mengantisipasi kenaikan mata uang tersebut melalui berbagai langkah-langkah. Kita juga di Daria punya bisnis ekspor. Jadi ini juga yang membalance. Pada satu sisi kita juga kita juga melakukan bisnis ekspor juga. Jadi kan juga membalance juga untuk bisnis lokal kita yang mengalami challenge. Di samping itu tentunya further efficiency juga kita lakukan. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan itu. Baik, bicara produksi bahan baku dari dalam negeri, evaluasi dari Anda seperti apa sejauh ini? Evaluasi, kalau intensi untuk bahan baku lokal jelas itu bagus ya. Inisiatif dari pemerintah untuk kemandirian farmasi dengan membangun industri bahan baku lokal itu jelas bagus. Tantangannya tentu dibutuhkan dukungan juga pemerintah. Bagaimana supaya bisa nantinya kita bisa bersaing juga dengan para supplier global dan regional. Karena kan dibutuhkan juga volume kan di situ untuk bisa bersaing dengan itu. Jadi memulai itu tentunya diperlukan dukungan dari pemerintah agar bagaimana industri bahan baku lokal Indonesia ini juga bisa bersaing. Dari Avaria kita juga mensuplai ke beberapa negara untuk produk-produk yang kami produksi, dan itu juga bisa menjadi salah satu mungkin strategi juga bagaimana bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor agar bisa meningkatkan volume bahan baku dalam negeri Indonesia-nya. Baik, kita tahu sudah ada beberapa bahan baku yang sudah menjadi prioritas dari pemerintah untuk bisa menjadi target di beberapa tahun ke depan begitu. Tapi kalau Anda lihat sejauh apa kita menuju untuk pencapaian target tersebut? Semua pihak, saya yakin bekerja sama, industri farmasi dan juga pemerintah, dan yang pemegang kebijakan dan sebagainya dan semuanya. Seberapa jauh menurut saya harusnya Indonesia mampu mencapai itu, tapi ya itu tadi diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak, baik pemerintah, industri, dan juga para pemangku kebijakan, agar bagaimana kita bisa mencapai kemandirian tersebut, karena Indonesia bersaing dengan banyak negara. We are not just one country, yang kita bukan cuma satu negara yang mensuplai bahan baku, tapi juga banyak negara-negara lain yang mensuplai bahan baku dan jauh lebih duluan daripada Indonesia. Artinya kita harus mampu bersaing, baik dari segi kualitas, harga, dan volume. Jadi kita mesti membangun itu. Seberapa jauh, saya yakin harusnya Indonesia mampu mencapai itu tidak terlalu jauh. Tapi dibutuhkan effort dari semua pihak, ya, juga untuk memungkinkan hal tersebut bisa tercapai. Soal volatilitas exchange rate, di mana kita tahu rupiah ini memang tertekan di awal tahun saja dibuka di 16.200. Tapi apakah memang dampaknya ini cukup besar untuk biaya produksi obat-obatan yang ada di Daria Varia? Iya pasti Mbak, karena kalau kita bicara bahan baku di Indonesia memang masih sebagian besar itu impor. Termasuk kita bicaranya bahan baku, beberapa packaging, material gitu kan, masih impor. Jadi terpengaruh karena transaksinya kebanyakan masih menggunakan mata uang asing kan gitu. Jadi pasti berpengaruh kepada cost of inputnya kita di pabrik. Kalau terjadi kenaikan mata uang asing, otomatis nanti juga mempengaruhi ke sana. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk bisa lebih memajukan lagi industri bahan baku obat-obatan yang ada di Indonesia. Tapi menurut Bapak untuk bisa menuju ke bahan baku 100% buatan dalam negeri, apakah kita cukup jauh untuk bisa mengarah ke sana? Saya nggak bisa bilang cukup jauh, tapi yang pasti kalau kita bicara 100% gitu Mbak ya,
ya ambisi yang cukup cukup serius ya menurut saya, karena banyak kalau kita bicara teknologi bahan baku itu kan cukup bahan baku farmasi itu banyak sekali Mbak. Kita bicara ribuan bahkan yang gitu. Jadi tentunya yang prioritasin yang utama-utamanya dulu, karena biaya pengembangannya, appetite-nya industri untuk invest, karena kan setiap pengembangannya R&D-nya, teknologinya, dan juga investasinya itu nggak mudah. Yang tadi saya sampaikan juga, antara investasi versus nanti volume yang akan didapatkan, yang itu menjadi pertimbangan juga kan. Siapapun itu yang ingin terjun ke sana pasti menjadi pertimbangan. Kalau dibilang bisa 100%, saya rasa mungkin rasanya agak sulit ya. Kalau nggak cuma Indonesia, banyak negara juga nggak semudah itu untuk mencapai 100% gitu kan. Tapi kalau kita bicara untuk mengarah ke sana, pelan-pelan kita mulai membangun TKDN kita meningkat terus, saya rasa it's a possible. Itu sangat memungkinkan. Baik, apakah ada rencana mungkin Daria juga mau untuk masuk ke industri bahan baku ini? Ya kalau jawaban yang paling diplomatisnya bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, tapi tentunya kami pertimbangkan dulu cost and benefit-nya, ya kan. Tentunya pasti banyak hal yang tadi saya sampaikan. Pengembangan di sana bukan sesuatu yang murah teknologinya, dan kita juga harus kita juga harus bisa mempunyai objektif menjadi pemain bukan Indonesia saja, tapi at least ya regional, kalau tidak ya global juga gitu kan, untuk bisa supply dan menjustifikasi volume yang dan menjustifikasi investasi yang harus dibutuhkan.